Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 19 dan kami ingin mempresentasikan produk kami Exhaust Cocktail. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Tata dari 11 MIPA 3. Saya Kara dari 11 MIPA 3. Saya Anas dari 11 MIPA 4. Saya Inji dari kelas MIPA 4. Saya Cika dari kelas 11 MIPA 1. Saya Naya dari kelas 11 MIPA 2. Seperti yang kita semua ketahui, udara merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Namun dengan berkembangnya teknologi dan pembangunan, kualitas udara semakin mengalami perubahan, dari yang semula bersih menjadi tercemar karena polusi yang dihasilkan. Polusi udara ini menjadi salah satu masalah utama pada kota-kota besar, dikarenakan unsur berbahaya yang terkandung di dalamnya memiliki dampak buruk dan mengancam kesehatan manusia. Seiring berjalannya waktu, polusi udara di Indonesia semakin meningkat, terutama di Jakarta. Mengutip dari paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta dengan penggunaan bahan bakar tertinggi yaitu sebanyak 44%. Berdasarkan AQR tahun 2022, Jakarta pernah mengalami kabut lebat dengan indeks kualitas udara mencapai 166. Angka ini dikategorikan tinggi dan memiliki kualitas udara yang tidak sehat dan diduga berasal dari polusi udara. Hal ini menyebabkan kota Jakarta menempati ranking 1 sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia pada tahun 2023. Oleh karena itu, kami mengangkat tema SDGs nomor 15 tentang ekosistem daratan dengan fokus utamanya adalah terkait masalah polusi udara. Menyadari akan masalah yang melapisi Jakarta, dalam rangka Integrated Learning kelas 11 di SMA Santa Ursula, Jakarta, kami tergerak untuk melakukan perubahan terhadap padatnya polusi udara. Alat yang kami buat didasarkan dengan prinsip Kotrel yang terdiri dari bahan sederhana. Pada umumnya, alat Kotrel merupakan alat yang biasanya digunakan untuk membersihkan asap dari sebuah pabrik industri. Maka dari itu, melalui pembuatan alat ini, kami berharap dapat diciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang dengan setidaknya dapat meminimalisir peningkatan polusi sedikit demi sedikit. Selain itu, pembuatan alat ini juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan data yang diambil dari IJMLT atau Indonesian Journal of Medical Laboratory Technology, penyebab utama polusi udara di Jakarta adalah transportasi, di mana sektor transportasi ini menyumbang 60% menghasilkan karbon monoksida dan sekitar 15% menghasilkan gas hidrokarbon. Komposisi ini mengakibatkan terbentuknya asap berwarna abu hingga kehitaman yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Peningkatan karbon monoksida dapat mempengaruhi kinerja paru-paru, terutama kinerja dalam alveoli. Hal ini dapat menyebabkan hemoglobin mengalami penurunan kemampuan dalam berikatan dengan oksigen. Hemoglobin akan memiliki afinitas yang lebih tinggi dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen, sehingga kadar oksihemoglobin di dalam darah dan juga kadar oksigen pada manusia akan menurun. Pengikatan karbon monoksida dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin yang jika terhirup terlalu banyak akan bersifat toksik bagi tubuh dan menyebabkan beberapa penyakit dari sesak nafas hingga kematian. Prinsip Kotrel sendiri, Kotrel mampu memisahkan partikel koloid seperti asap dan debu yang terkandung dalam asap kendaraan dengan menggunakan prinsip elektroforesis untuk menyaring partikel-partikel koloid yang dapat menyebabkan polusi udara. Alat Kotrel ini mampu mendeteksi muatan koloid dan mengumpulkannya pada elektroda melalui proses yang disebut adsorpsi. Koloid yang bermuatan positif ini akan terkumpul pada elektroda negatif. Sebaiknya yang bermuatan negatif akan terkumpul pada elektroda positif.
Pada prinsipnya, alat ini berusaha mengendapkan koloid yang bermuatan negatif sehingga ketika gas buangan itu keluar, ia memiliki kandungan negatif yang lebih sedikit dan ramah lingkungan. Terakhir, ini jika disimulasikan menggunakan knalpot. Jadi, alatnya akan diletakkan pada lubang yang paling luar pada bagian knalpot. Berdasarkan data-data yang kita ambil, yang jurnal yang sudah terbukti, untuk tekanan pada knalpot itu kurang lebih 241,87 Pascal. Sedangkan kalau untuk P2-nya, itu adalah tekanan atmosfer sebesar 101.325 Pascal. Dan untuk massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik. Dan untuk jari-jari pertama, yaitu jari-jari yang kecil, itu 0,026 meter dalam SI. Begitu juga untuk jari-jari yang kedua, itu 0,047 meter. Nah, pertama-tama kita mencari luas permukaan yang pertama menggunakan rumus Pi kali R kuadrat, menggunakan jari-jari pertama, didapatkan 8,0384 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dan begitu juga untuk luas permukaan yang kedua, menggunakan rumus yang sama, yaitu Pi kali R kuadrat, R yang kedua, itu didapatkan 6,936 kali 10 pangkat min 3 M kuadrat. Jika dilakukan dengan perbandingan antara A1 dengan A2, maka didapatkan 2512 per 21.675. Nah, dari sini kita ingin mengetahui juga V2, yaitu V yang kecepatan udara atau kecepatan asap yang keluar dari knalpot. Maka dari itu kita menggunakan hukum kontinuitas dan juga hukum Bernoulli. Dari hukum kontinuitas kita mendapatkan persamaan V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2 per R1 kuadrat. Nah, dari situ kita akan substitusikan ke hukum Bernoulli sendiri. Hukum Bernoulli sendiri rumusnya adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dari situ kita akan substitusikan V1 yang sudah didapatkan dari hukum kontinuitas ke dalam hukum Bernoulli, sehingga nanti didapatkan V2 sama dengan 1,425 M per S. Ini adalah perkiraan asap yang keluar dari knalpot itu sendiri. Nilai Zarviam yang kami ambil ada totalitas dan juga persatuan. Selama proses pengerjaan IL, kami menyadari bahwa kelompok kami mampu mengembangkan ide dan juga kerjasama atas dasar inisiatif masing-masing anggota. Kami sempat melalui berbagai pertimbangan dan juga permasalahan dalam menemukan solusi dari kemungkinan-kemungkinan yang beresiko dalam pengerjaan proyek ini. Akan tetapi, dengan adanya nilai totalitas, dapat membimbing kami untuk tetap berkomitmen dalam menyelesaikan proyek tepat waktu, hingga kami dapat memiliki kesempatan untuk mempresentasikannya. Lalu untuk nilai Zarviam kedua yaitu persatuan. Alasannya adalah karena tanpa nilai persatuan, maka bisa jadi kelompok kami tidak dapat menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu. Karena persatuan bukan hanya menyangkut tentang kesamaan pendapat, tetapi kami juga belajar untuk saling menghargai, mendukung, dan melengkapi satu sama lain. Lalu untuk berikutnya, kami mengangkat dua nilai P5, yaitu berteknologi untuk NKRI dan juga gaya hidup berkelanjutan. Alasan kami memilih berteknologi untuk NKRI adalah karena alat yang kami buat dalam proyek ini memiliki kaitan erat dengan teknologi dengan prinsip Cottrell. Sehingga dengan adanya alat ini, kami mengharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap salah satu permasalahan di NKRI pada saat ini, yaitu polusi udara. Selanjutnya, alasan kami memiliki gaya hidup berkelanjutan adalah karena alat ini dapat menyaring asap hitam menjadi asap bersih. Sehingga dengan terciptanya alat ini dapat menjadi inovasi baru bagi Indonesia, khususnya bagi Jakarta, untuk disempurnakan menjadi alat yang dapat disebarluaskan dan membantu meminimalisir polusi udara di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, akan merasa lebih nyaman menghirup udara dalam hidup sehari-hari.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami ucapkan minta maaf dan terima kasih. Terima kasih.